Ada setitik aja yang mau kuperjuangkan itu karir. Ya. Karir. Aku masih muda. Kacamata Bung Imran. Jelas, tegas, gas. Oke, jumpa lagi. Kacamata Bung Imran. Jelas, tegas, gas. Kali ini kita bicara tentang Pemko Siantar. Terkait dengan masalah Sekda, Sekretaris Daerah Pemko Siantar. Kita mendatangkan seorang narasumber yang langsung melakukan katakanlah menjabat yang dinonaktifkan, yaitu semua tahu pasti karena masih hangat beritanya, yaitu Budi Utari Siregar. Saya langsung aja sapa. Salam sehat Bang Salam Budi sehat Utari. Bung Imran. Ya. Sebenarnya panjang karirnya, tapi kita langsung aja Abang cerita tentang karir di ASN gimana nih? Oke. Terima kasih ini untuk semuanya, terutama untuk Bung Imran yang sudah meluangkan waktu untuk kami, dan juga panjang kita diskusi sebelum datang kemari. Ya. Ya kan? Sebelumnya kita diskusi seperti apa. Di sini mungkin perlu juga kita sampaikan. Forum ini bukan kita untuk saling mendiskreditkan. Ya. Saya lahir di Kisaran tanggal 1 Mei 1975. Kampung halaman dengan marganya Siregar, ya itu sudah bisalah daerah Tapanuli Selatan. Saya mulai berkarir setelah tamat tahun 1998. 98 saya tamat pendidikan STPDN. Kemudian penempatan pertama saya ada di Kota Binjai. Tahun 98 sampai 2003 saya berkarir mulai dari staf sampai seklur, sampai terakhir saya di Binjai itu sebagai sekretaris camat. Mulai dari Binjai, kemudian Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara, kemudian Padang Lawas. Di Padang Lawas saya sebagai di Dispenda. 2010 saya ke Pemko Medan. Pemko Medan sampai menjadi kepala bagian. Di Pemko Medan. Nah, 2017 saya kembali lagi ke Padang Lawas. Kembali ke Padang Lawas sebagai kepala BPKD. Kemudian kepala BPKD, kepala bencana, kemudian saya ke asisten Ekbang di Padang Lawas. Padang Lawas 2017. Nah, di 2017, setelah dari 2017 lah baru saya ke Kota Pematang Siantar. Menjadi sekda ya? Menjadi sekda. Bisa jadi sekda gimana tuh? Pengalaman bidding yang di Padang Lawas saya masuk 3 besar. Tentu saya pikir ya kenapa enggak saya coba kenapa enggak saya coba di Pematang Siantar. Sebelum saya masuk ikut jadi bidding, tentu saya harus permisi sama kepala daerahnya. Kemudian terjadilah pertemuan saya dengan Wali Kota Siantar pada waktu itu. Ya saya sampaikan aja bahwasanya ada niat untuk ikut seleksi sekda di Pematang Siantar. Dan pada waktu itu Pak Wali Kota ya oke, silakan. Gitu. Menjawab mulai kapan Bang? Ikuti prosedur. Jadi sekda? Pelantikan itu kalau nggak salah 2018 ya. 2018. Lebih kurang lah bulannya. Maret ya. Akhirnya menjabatlah sampai kalau nggak salah 1,5 tahun ya? Iya, sampai September 2019. Dan kita tahu waktu itu definitif lah sekda Pemko Siantar. Dengan pada waktu itu sama-sama kita tahu di mana kondisinya. Akhirnya menjadi sekda. Kemudian ternyata ada gelombang dinamika dan lain-lain. Langsung aja Bang, seperti apa tuh? Apa ya? Kalau aku sih bilang nggak setuju juga sih dengan dinamika ya. Apa namanya dalam perjalanan mendampingi pimpinan ya. Di awal-awal artinya sepertinya semua urusan, semua pekerjaan itu diserahkan ke sekretaris daerah. Pada waktu itu. Termasuk bagian anggaran dan PNS dan lain-lain boxinya lah ya. Bang Budi ini sudah berkeringat walaupun belum berdarah-darah mungkin ya. Berkeringat artinya capek lah gitu ya kan. Iya. Padahal selama ini mungkin Abang udah berusaha untuk semaksimal mungkin ada program apa yang dilaksanakan mungkin
akhirnya mandek gitu? Iya, gimana? iya. Kita jadi flashback lagi ya kan. Jadi flashback. Memang pada waktu melaksanakan tugas, ya kan. Pada waktu melaksanakan tugas ada beberapa pada waktu itu yang kita harapkan jadi perubahan lah di kota ini. Mungkin ada beberapa yang sama-sama kita lihat ya. Kami pada waktu itu apa ya? Mungkin kalau dibilang salahku, aku terima juga salahku. Tapi di satu sisi juga kan aku juga punya satu alasan ya. Ketika kita bicara program, ya kan? Aku dianggap mungkin tidak melaporkan program tadi. Apa yang kuperbuat dianggap tidak dilaporkan. Nah, kalau aku berpikiran setelah jadi program itu baru kulaporkan. Kan di sini dia mungkin ada miss-nya, kan gitu. Aku nggak tahu apakah ini juga bagian dari tidak sinergi tadi lah ya, dianggap tidak sinergi ya. Nah, dulu aku pernah sempat meminta tolong yang kuanggap masukan dari beberapa ASN pada waktu itu ya, yang bisa menerjemahkan kota ini mau seperti apa ya, untuk perubahan kemajuan kota ini kita bentuk seperti apa pada waktu itu. Ada beberapa lulusan luar negeri di Siantar yang pada waktu itu aku berpikiran kenapa nggak kita manfaatkan buah pikirannya. Kalau aku nggak salah 7 atau 9 orang lah ya. Ada yang tamatan dari universitas terkemuka di Indonesia ini ya. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI ya. Ada juga yang dari luar negeri gitu. Kan waktu itu aku memfokuskan di bidang pelayanan, di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, kebersihan. Jadi aku minta diskusi sama mereka, ya kan? Bagaimana kita keluar dari carut marutnya pelayanan, ya? Bagaimana kita keluar dari pelayanan kesehatan, ya, untuk menuju ke yang lebih baik. Waktu itu. Nah, 9 orang ini tadi mulai bekerja. Pada waktu itu kita pertama fokus di kebersihan. Mungkin sama-sama waktu itu kita lihat, aku beberapa kali ikut tengah malam, mungkin ya Bung juga mungkin tahu ya, pada waktu itu tengah malam agak rewel lah, agak rewel terhadap kebersihan. Jalan Merdeka waktu itu ngorek paret lagi malah. Ngorek paret malah kan gitu. Itu bukan pencitraan, enggak. Itu hanya spontanitas. Spontanitas. Tanggung jawab saya sebagai sekretaris daerah membantu pimpinan. Ya, membantu pimpinan melaksanakan tugas-tugas. Tugas-tugas pimpinan. Kebetulan kan gitu. Kondisi Siantar saat itu sampah salah satu masalah. Salah satu masalah pada waktu itu. Nah, 9 orang ini tadi ya, kita berkesimpulan di salah satu program lah pada waktu itu. Mereka menyiapkan step-stepnya, ya, tahapan-tahapannya, misalnya untuk kebersihan seperti apa. Ya. Sampai waktu itu kita bahas jam truk ini jam berapa yang tidak mengakibatkan macet segala macam, sampai hal-hal detail yang kecil-kecil lah. Nah, alhamdulillah adalah waktu itu pergerakan. Kemudian kecamatan-kecamatan kita libatkan, ya kan, unsur-unsur kecamatan dilibatkan untuk menjaga kebersihan segala macam. Malah waktu itu ada semacam tim buser lah kita bikin. Tengah malam ini bergerak, melihat sampah-sampah yang ada, ya kan, membersihkan sampah-sampah yang ada. Nah, setelah kebersihan tadi kita masuklah ke kesehatan. Minimnya kunjungan pasien, masyarakat enggan untuk ke rumah sakit umum, ke Jasamen kan gitu. Nah, kita lihat pada waktu itu ya, mungkin aku ada beberapa kali ke rumah sakit, ke puskesmas, kan lihat bagaimana kondisi realnya, keadaannya. Kita tuangkan dengan tim yang 9 orang tadi ini, kita tuangkan apa yang aku lihat dan juga mereka lihat.
Nah, solusinya seperti apa pada waktu itu? Adalah beberapa waktu itu solusi, ya mungkin sama-sama lah kita tahu ya kayak mana di Jasamen seperti apa kan gitu. Nah, itu tadi kembali tadi gue bilang, mungkin beberapa berpikiran kenapa tidak dilaporkan. Tapi aku mungkin berpikirnya terbalik lagi ya. Setelah dapat permasalahan, kemudian solusi dari masalah tadi itu yang akan kulaporkan. Kan gitu. Jalan keluar dari permasalahan tadi itu yang akan kulaporkan. Nah, ternyata kan harapannya juga mungkin berbeda, tidak seperti yang kuharapkan. Itu mungkin sah-sah saja ya. Ada artinya di satu sisi kita berpendapat A, sisi lain ada orang yang berpendapat B. Itu nggak masalah, kalau kurasa nggak masalah. Nah, jadi kurasa sayang banyak ASN-ASN yang berkompeten, punya kredibilitas, punya pemikiran yang satu pemikiran kita, satu visi misi untuk kemajuan Kota Siantar. Kenapa ini nggak dimanfaatkan? Nah, jadi ada beberapa itu yang tamatan-tamatan luar itu ya mohon maaf, bukan kita mau buka hal-hal yang jelek, tidak, hanya unsur staf, unsur staf di kelurahan segala macam. Yang pertama di perjalanan mendampingi pimpinan, ya tentu ada naik turunnya lah ya. Nah, kan saya juga terus mencoba komunikasi pada waktu itu dengan pimpinan. Malah sebelum proses pemberhentian saya sudah dengar saya mau diberhentikan. Sebelum proses pemberhentian itu saya mencoba untuk komunikasi dengan Pak Wali. Mungkin belum izin Tuhan ya, belum izin Tuhan, komunikasi itu tidak terjadi. Nonaktif itu karena abang disebut atau diduga melakukan pelanggaran apa tuh? Ada 4 atau 5 poin ya, 5 poin. Jadi gini, proses penonaktifan kami itu dimulai dengan pemeriksaan inspektorat. Provinsi pada waktu itu. Wali kota melalui suratnya menyampaikan ke gubernur kan bahwasanya saya itu diduga melakukan beberapa pelanggaran. Kesimpulannya itu diduga melampaui kewenangan. Ada beberapa poin. Poin-poin yang pada waktu itu beberapa proses administrasi yang dianggap tidak kewenangan sekretaris daerah, tapi kewenangan wali kota. Jadi wali kota menyurati gubernur menyampaikan hal seperti itu, kemudian gubernur menindaklanjuti dengan inspektorat provinsi. Nah, inspektorat provinsi pada waktu itu ada tim, kemudian saya diundang untuk memberikan keterangan. Ini tapi saya juga ikut mengikuti. Bahkan abang waktu diperiksa nggak mau nanda tanganin berita acara. Enggak. Kalau waktu di provinsi saya tanda tangan berita acara. Jadi yang di mana tuh? Itu pada waktu di ruangan wali kota. Oke, lanjut. Jadi waktu di provinsi itu mengalir lah. Artinya mengalir terus ya. Saya disodorkan kuesioner. Kuesioner ya. Betul. Kuesioner semacam pertanyaan-pertanyaan. Ya saya jawab. Ya kan? Saya jawab melalui kuesioner itu di beberapa lembar, ya kan. Nah, selesai pemeriksaan ya kalau berita acara saya tanda tangan. Yang tidak ditandatangani waktu itu di mana tuh? Itu pada waktu di ruangan wali kota. Oke. Apa itu mungkin? Kalau mungkin bisa tahu. Mungkin kita selesaikan dulu inspektorat. Iya, Bung Imran ini cepat kah? Cepat kali. Oke, lanjut. Kita step dulu. Artinya kan gini, inspektorat itu sudah melakukan pemeriksaan. Ya, pada waktu itu ya saya dengan menghormati lah ya, menghormati proses tadi. Saya ke inspektorat, setelah selesai semua dokumen saya tanda tangan pada waktu di inspektorat kan gitu. Nah, pada waktu itu kalau saya nggak salah itu sudah diberhentikan tuh ya? Belum lah, inspektorat provinsi belum. Belum. Saya kalau saya janganlah aku aja lah ya Bung ya. Pakai aku aja lah ya kalau saya. Jadi pada waktu pemberhentian itu kalau aku nggak salah aku lagi di Jogja. Ada rapat
koordinasi nasional yang mengundang pada waktu itu BAKS. Saya menghadiri itu, kemudian ada yang menyampaikan sama saya, ternyata SK pemberhentian saya sebagai sekretaris daerah sudah keluar. Sudah keluar. Waktu itu berada di luar kota. Berada di luar kota melakukan perjalanan dinas. Dan pulang ke Siantar? Dari sana setelah langsung dapat? Saya singgah dulu di Jakarta. Singgah dulu di Jakarta. Kemudian tentu pada waktu itu saya langsung ke KSN. Langsung ke KSN? Langsung ke KSN. Tapi SK-nya udah ada ya? SK belum saya terima. Belum terima. Ya, okay. Belum terima. SK belum terima. Ya. Saya ke KSN pada waktu itu. Kalau nggak salah SK juga itu dikirim, nggak tahu ada kurir ngirim tapi nggak ke saya. Oke. Nggak ke saya. Itu ke SK itu yang nyampaikan Satpam Komplek. Ya akhirnya sampai juga lah katakan. Saya tahunya SK itu setelah sampai di Medan lah ya. Ya. Setelah kembali dari ini. Ya saya sampaikan sama KSN bahwa saya sudah diberhentikan sebagai sekretaris daerah. Ya. Kemudian ya mereka nanya kenapa diberhentikan segala macam. Ya saya kasih keterangan lah ya. Artinya kan ketika kita melaksanakan tugas tiba-tiba diberhentikan, tentu kita tanda tanya ada apa kan gitu. Nah, sementara proses sebelumnya kita tahu ada inspektorat provinsi memeriksa segala macam. Ya tentu kemana? Kami sebagai SN ini yang untuk ruang diskusi itu ada di KSN. Nah, makanya saya pada waktu itu singgah di KSN, diskusi, kemudian aku bikin laporan lah pada waktu itu, langsung di KSN, di KSN, bikin laporan karena di KSN-nya itu minta Bapak laporkan aja lah biar bisa kami tindak lanjuti. Katanya pada waktu itu ya nggak apa-apa, aku bikin laporan. Selesai itu kembali ke Medan, kembali ke Medan, dan itulah SK saya terima melalui Satpam Komplek. Setelah itu saya kembali lagi ke Siantar, tapi dengan tidak sebagai sekda lagi. Ada ditetapkan di dalam itu tidak sebagai sekda, ditempatkan di mana gitu? Ada di Satpol. Di Satpol PP. Pada waktu itu agak ini sih, aku pun bingung juga mau menganalisa seperti apa, karena SK tidak terima langsung, ya kan? Iya. Yang terima, yang kirim juga. Oke lah, tapi yang jelasnya tidak jadi sekda lagi. Tidak jadi sekda lagi. Pada waktu itu di Satpol PP. Satpol PP. Sebagai apa, Bang? Staf. Kemudian selesai di Satpol tentu aku lapor lah ya, lapor sama pimpinan Satpol lah kan. Dan Satpol juga sudah menerima tembusan SK aku tadi. Ya aku bilang melaksanakan tugas seperti biasa di Satpol kan gitu. Aku juga bilang bahwasanya atas pemberhentian ini aku udah lapor ke KSN. Pada waktu itu pimpinan di Satpol. Nah, jadi ya sehari-hari di Satpol. Kemudian KSN menindaklanjuti dengan mereka datang ke Siantar, investigasi lah kalau bahasanya ya, bukan iyalah investigasi. Investigasi, mungkin ada beberapa pihak-pihak yang dipertanyakan ya, sampai mungkin kepada Inspektorat Provinsi, ya kan. Nah, KSN berkesimpulan pada waktu itu proses pemberhentian aku itu tidak sesuai. Bahwasanya atas pemberhentian aku tadi ada beberapa poin-poin yang mereka menurut mereka tidak sesuai dengan ketentuan. Kemudian mengeluarkan hasilnya tadi sekaligus merekomendasikan kepada wali kota ya untuk mencabut SK pemberhentian tadi. Hasil pemeriksaan KSN ternyata tidak sesuai ketentuan. Akhirnya gimana tuh? Pak Wali pada waktu itu menindaklanjuti rekomendasi KSN. Ya. Kemudian ada juga rekomendasi KSN itu kan apabila melakukan proses pemberhentian seperti apa. Nah, itu mungkin hal yang lumrah lah ya. Nah, di Oktober ya, kalau nggak salah ke Oktober itu. Oktober atau November ya. November. Hari ini saya diaktifkan ya, aku diaktifkan hari ini. Besok, tertanggal besok di SK-kan juga penonaktifan. Dengan alasan melakukan pemeriksaan. Penonaktifan sementara pada waktu itu. Jeda 1 hari lah. Jeda 1 hari. Kemudian
di hari berikutnya menerima undangan dari wali kota untuk menghadiri pemeriksaan. Kan gitu. Jadi di aturan itu kan berdasarkan rekomendasi KSN tadi, itu yang mereka laksanakan. Bahwasanya yang meriksa itu harus wali kota segala macam lah, adalah beberapa poin-poin kan. Nah, diundang kembali Ya. wali kota. Nah, pada waktu yang pertama saya nggak hadir memang. Saya nggak hadiri pada waktu itu keadaan kesehatan ya. Gitu. Kemudian diundang kembali. Aku diundang kembali. Aku hadir pada waktu itu. Nah, di pemeriksaan dengan wali kota di ruangan Pak Wali pada waktu itu langsung. Kami sudah ada beberapa orang pada waktu di ruangan. Ada 1, 2, 4 atau 5 orang. 6 dengan Pak Wali di ruangan wali kota. Pada waktu itu sebelum dilakukan pemeriksaan, aku menyampaikan pada waktu itu di surat pemanggilannya kan tidak ada tertulis aku diduga melakukan apa, nggak ada, hanya diundang kemudian untuk memberikan keterangan, itu aja dia pada waktu itu kan. Jadi aku minta waktu itu bukan aku nggak mau diperiksa Pak, aku bilang kan, cuma di undangan kalau bisa dicantumkan diduga yang kulakukan kesalahan itu apa. Jadi terkait yang diduga tadi aku bisa nyiapkan dokumen, nyiapkan berkas kan gitu. Perdebatan lah waktu itu. Perdebatan Pak Wali pada waktu itu juga dengan pendapatnya kan, aku juga ya dengan pendapatku pada waktu itu kan. Pada akhirnya Pak Wali membacakan. Ya. Membacakan semua poin-poin yang mau mungkin ada udah di konsep sebelumnya ya. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan. Jadi Pak Wali hanya membacakan. Di sela-sela dia membacakan, beliau membacakan, aku kadang menyela gitu. Pak, jangan seperti ini. Aku hanya minta Pak, undangan ini diperbaiki ya. Ditunjukkan apa kesalahanku. Jadi Pak Wali pada waktu itu tetap membacakan. Nah, di akhir setelah dibacakan kan Pak Wali langsung pergi. Langsung pergi waktu itu ke keluar ruangan. Ada salah satu waktu itu menyampaikan Pak ini belum tanda tangan nih katanya. Terus Pak Wali balik lagi ke ruangannya menandatangani itu tadi. Kemudian berita acara itu setelah Pak Wali keluar ya, Pak Wali keluar setelah ditandatangani, ya udah bubar. Iya. Akhirnya selesailah ya. Selesailah. Pada perkembangan selanjutnya. Pada perkembangan selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan tadi yang mereka menganggap pemeriksaan itu terjadi, ya kan, memberhentikan langsung sebagai sekretaris daerah Kota Pematang Siantar. Iya. Dan tetap kembali ditempatkan di Satpol PP sebagai staf. Sebagai staf. Tapi ketika abang udah tahu bahwa tidak sekda lagi, agak gimana gitu kan, keluarga juga gimana tuh? Waktu itu kalau keluarga belum lah ya, belum. Anakku 2 itu di SMA di Bandung, ya. Yang paling kecil yang ada di Medan kan. Kalau keluarga ya mungkin ini istilahnya ya kayak kita lah, biasa lah kan, anak-anak nggak perlu tahu lah kan gitu kan, nggak ada nyampaikan ke keluarga, ke anak-anak bahwasanya sudah nggak sebagai sekda lagi, nggak ada. Tapi akhirnya tahu kan? Akhirnya tahu Iya. Kan sekarang media online ya, Iya. mungkin ada yang mereka baca kan gitu. Setelah saya menerima SK pun nggak menerima pada waktu itu, tidak diterima. Pada waktu itu aku nunggu lah ya SK itu disampaikan sama aku. Artinya kan semua itu sah lah ya, bisa dibilang sah ya ketika diterima SK lah ya. Nah, pada waktu itu adalah staf bagian hukum ya kalau nggak salah. Staf bagian hukum waktu itu datang menyerahkan SK pemberhentian gitu. Sementara yang aku tahu secara ketentuan wali kota itu harus menyampaikan secara langsung. Aku diundang semestinya. Diundang untuk menerima SK pemberhentian. Di SK itu kan
bahwasanya terbukti melakukan pelanggaran disiplin. Iya. Nah, itu dia. Nah, ini berapa poin tadi? Iya. Sama poinnya seperti yang di inspektorat. 5 poin ya nggak salah. Ada beberapa 5 poin. Sama diduganya seperti yang waktu pemeriksaan inspektorat, itu juga lah alasan untuk memberhentikan. Iya. Jadi dijatuhi hukuman disiplin berat, kemudian mencopot jabatan sebagai sekretaris daerah Kota Pematang Siantar, kemudian menempatkan sebagai staf satpol. Ya. Itu dia. Teringatnya Ibu statusnya apa? PNS. PNS juga? PNS juga. Di mana, Bang? Di Pemko Medan. Pemko Medan. Pemko Ya. Medan. Akhirnya berkembanglah. Ya, pada waktu menerima SK pemberhentian, saya sampaikan ke istri. Istri. Nah, setelah sampaikan sama istri ya tentu kaget juga kan. Ya. Kenapa gitu. Artinya kan sepanjang aku berkarir ya, sepanjang aku berkarir 98 sampai 2018, sampai kalau macam kami kan di ASN ini level paling tinggi di kabupaten kota itu sekretaris daerah. Ya. Nggak pernah melakukan kesalahan, ya kan? Tidak pernah ada catatan-catatan buruk terhadap karir. Nah, tiba-tiba proses pemberhentian itu ya hukuman disiplin berat. Ya. Hukuman disiplin berat, kemudian membebaskan dari jabatan, nah, tentu kaget lah. Ya. Pada awalnya memang istri, apa yang udah gue bikin di Siantar itu kalau sampai gini kan gitu. Nah, ya aku kasih Pemahaman juga lah ya. kan gitu. Nah, saya diskusi sama beberapa kawan-kawan, termasuk yang dari KSN juga saya diskusi. Saya laporkan bahwa saya diberhentikan kembali seperti ini kan. Oh, kaget juga kan. Oh, diaktifkan 1 hari, besoknya langsung dinonaktifkan sementara. Ya tentu mereka kaget juga lah ya. Artinya tidak hal yang lazim lah menurut mereka kan. Yang mereka menyarankan KSN. Aku waktu itu bilang nggak usah lah ke PT UN, ya kan? Artinya kan kita tahu lah proses PT UN ini panjang, ya kan? Dengan beberapa tahapan-tahapannya ya. Nah, jadi beberapa kawan-kawan waktu itu menyarankan gitu, pertimbangan hukuman disiplin tadi. Jadi aku baca-baca lagi aturan hukuman disiplin itu seperti apa. Ternyata berat menjalaninya, kan gitu. Sanksinya juga berat, 2 tahun tidak boleh ini segala macam lah ya di aturan tadi. Ya minta petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan. Waktu itu beberapa kali ya mungkin di kita ya istiqoroh dan lain-lain ya kan. Bulatlah untuk ke KSN, untuk ke PT UN. Iya. Pada waktu itu. Dimasukkanlah itu ya. Prosesnya berapa lama tuh, Bang? Lama. Ada 3 bulan kalau salah. Lebih. Mulai sampai sekarang? Enggak, selesai. Waktu Waktu pertama kita mulai sidang itu di November atau Desember ya. Kemudian include di dalam banyak libur waktu itu. Kalau nggak salah 2019 kita banyak libur. Yang Natal, kemudian Lebaran. Itu kalau aku nggak salah hitung dia 6 bulan ya. 6 bulan ya? 6 bulan ya. 6 bulan dan hasilnya ternyata? Hasilnya di PT UN itu poin-poin yang didugakan tadi, yang didugakan aku menyalahi kewenangan, ya kan, itu diuji. Di PT UN diuji secara administrasi, semua segala macam, pandangan-pandangan hukum dari hakim-hakim PT UN, ya kan. Di Juli ya kalau nggak salah, Juni atau Juli lah, itu keluar putusan PT UN. Iya. Putusan PT UN tingkat pertama menerima semua gugatan. Iya. Menerima semua gugatan. Jadi yang aku keberatan atas tuduhan-tuduhan, dugaan-dugaan tadi, ya kan, itu diterima semua oleh PT UN. Iya. Termasuk pengembalian belum. Pengembalian jabatan. Iya, amar putusannya ya, amar putusannya seperti itu. Mengembalikan jabatan, ya kan? Iya. Kemudian ada 2 putusan pada waktu itu yang keluar. Yang pertama putusan sela namanya. Iya. Putusan sela. Yang kedua itulah putusan PT UN-nya. Di putusan sela itu disampaikan bahwasanya
yang aku pahami ya, yang aku pahami terhadap putusan sela ini, di sela-sela proses berperkara tadi, ya kan, jabatan sebagai sekretaris daerah itu dikembalikan. Ya. Oke. Ternyata putus dan dikeluarkanlah penetapannya, disampaikanlah ke wali kota selanjutnya. Enggak, waktu itu aku bukan Setelah- kita yang menyampaikan, Iya, itu PT disampaikan UN. oleh PT UN lah ke wali menyampaikan, kota. Iya. Dan ternyata wali kota mengajukan banding ya. Kalau boleh aku bercerita ya sebelum banding ya, sebelum banding, tentu menurut aku ya, aku mengharapkan pada waktu itu putusan tadi aku bawa, walaupun mungkin sudah diterima oleh wali kota kan, aku membawa, artinya aku pingin juga lah waktu itu kan, aku bawa putusan, ada Pak Wali, menyampaikan sama Pak Wali, putusan sudah keluar Pak, izin petunjuk selanjutnya seperti apa, kan gitu kan. Artinya aku mencoba untuk bisa ketemu dengan wali kota pada waktu itu. Ternyata ruang untuk ketemu itu belum ada lah di putusan pertama. Kemudian ternyata Pemko Siantar melalui wali kota melakukan banding, banding atas putusan PT UN tadi. Nah, di proses banding ya, aku bikin kontra memori banding ya, dengan pengacara ya kan. Keluarlah juga ke hasil putusan banding. Pengacara apa waktu itu siapa? Pak Dami. Oke. Pak Dami Pandiangan. Keluar putusan bandingnya menguatkan putusan pertama. Nggak ada yang dirubah. Nggak ada yang dirubah putusannya. Berarti yang di PT UN semua diterima oleh hakim tinggi Tun pada waktu itu kan. Nah, itu tadi tetap seperti waktu putusan pertama keluar, ya kan, aku mencoba lagi untuk ketemu dengan Pak Wali setelah keluar putusan banding tadi Bersama pengacara pendamping. iya Ya. pengacara. Kemudian Bung Imran kalau nggak salah di situ juga waktu itu ya yang proses banding. Ya, dan ini nggak bisa juga jumpa. nggak bisa juga jumpa. Ternyata dapat lagi tahapannya kasasi, ya, Pemko Siantar melalui wali kota pada waktu itu kasasi. Nah, di kasasi ya udah nggak apa-apa, kita ikuti lagi lah proses kasasinya. Jadi setiap tahapan dari PT UN itu aku tetap lapor ke pemerintah atasan melalui surat, ya, kemudian ke KSN, tetap aku sampaikan semua tahapan dari PT UN tadi. Secara administrasi aku sampaikan. Kasasi kita menunggu, ya kan, kontra kasasi kita serahkan, kemudian menunggu lagi lah apa hasil dari kasasi. Februari kalau nggak salah 2021. Ya. Februari 2021 putusan kasasi keluar. Putusan kasasi keluar. Tetap itu tadi menguatkan putusan dari hasil PT UN yang pertama ya. Apa tadi? Ada yang belum terjawab loh, Bung Imran. Apa itu? Masalah keluarga boleh ya? Hasil lapan itu tadi kan, masalah keluarga. Artinya ya gini ya. Ya ini mohon maaf, bukan mendramatisir enggak. Setelah tadi diskusi dengan istri ya, kalau ke anak-anak aku tetap nggak sampaikan. Aku nggak mau juga lah mengganggu konsentrasi mereka sekolah kan. Ternyata mereka tahu juga, terutama yang Boru. Itu Boru sampai ini juga terganggu juga lah, asam lambung segala macam, sampai dirawat juga lah. Apalagi media online juga. Kan. Jadi waktu itu sempat si Boru itu telepon ya kan. Jadi mereka pikir tuh aku tuh jahat kali, sampai diberhentikan dari jabatan, ya kan. Dengan gimmick dengan apalah, sedih lah ya. Ya aku bilang enggak, ini hanya proses pekerjaan harus dijalani aja, itu aja sih aku bilang, menguatkan mereka. Gitu. Dan Bang, akhirnya sekarang udah agak tenang lah ya keluarga ya. Walaupun memang ada juga kalau tenangnya mungkin di putusan pertama udah tenang nih Bang. Waktu putusan Tun. Artinya kan yang mereka duga bahwasanya yang disangkakan itu betul, ternyata nggak betul kan. Di putusan pertama udah tenang. Jadi putusan MA itu diterima tanggal 5 Juli kalau nggak salah ya. Di
Februari 2021 itu sudah diputuskan. Ya. Nah, berdasarkan aturan kan salinan putusan itu harus diterima. Tidak langsung putusan langsung dikirim. Enggak. Iya. Ada waktu. Ya, ada waktu. Jadi 2000 Juli. Iya. Juli. Nah, akhirnya diterima. Iya. Di situ udah penguatan daripada putusan supaya adanya ditindaklanjuti tentang pengembalian jabatan dan dinyatakan tidak bersalah. Iya. Oke. Kalau rasa pastinya enggak seperti itu. Di putusan kasasi itu disampaikan menguatkan putusan banding. Iya, Kemudian ada amar putusannya itu sesuai mengembalikan nama baik, mengembalikan jabatan, memulihkan nama baik ya, memulihkan nama baik. Ya. Akhirnya kasasi ditolak dan menguatkan putusan PT UN Medan. Di situ ada beberapa poin. Salah satu diantaranya supaya Bang Budi Utari Siregar dikembalikan jabatannya menjadi sekda. Ternyata enggak, Bang. Kok nggak salah itu hampir, kalau kita lihat prosesnya panjang ya. Ya, ada satu bulan lah ya. Satu bulan ya. Kalau sekarang di September udah masuk bulan ketiga. Padahal harusnya itu dilaksanakan setelah putusan berapa batas waktu? 14 hari. Iya, akhirnya tidak terlaksana. Dan saya sebagai jurnalis mengetahui, bahkan kita pernah juga konfirmasi, ternyata Bang ke Polda. Ada apa tuh? Gini ya. Aduh, sebetulnya mengambil keputusan ke Polda itu juga enggak. Kalau menurut aku sih bukan hal yang gampang ya. Kan di satu sisi ya wali kota pimpinan, ya pimpinan aku, tentu orang menganggap kalau aku ke Polda jadi melawan pimpinan, mungkin udah yang termindset di ya pejabat-pejabat provinsi dan segala macam, udah seperti itulah ya. Poin yang ke Polda itu apa tuh? Poin yang ke Polda yaitu tadi tidak wali kota belum melaksanakan putusan PT UN. Dan itu pengaduan pidana ya? Pidana. Ya. Pidana. Pasal kalau aku nggak salah 216 dengan 421. Supaya mengembalikan jabatan tadi sesuai dengan putusan PT UN diperkuat itu. Ya. Kemudian berkecamuknya ngadukan ke Polda ini bukan gampang loh, Bung. Nggak gampang. Itu tadi aku bilang, di satu sisi kita staf, di satu sisi pimpinan, ya kan, di satu sisi ada juga yang harus keperjuangkan karir, ya, dengan tuduhan hukuman disiplin tadi, kan gitu. Bukannya hal yang gampang. Makanya kalau kita lihat range-nya itu ya kan, range waktunya antara Juli kemudian Agustus 1 bulan kan. Nah, jadi ya mungkin kawan-kawan ASN yang lain juga berpikiran kan, ketika sudah putus kasasi sudah selesai. Harapan kita juga kan seperti itu. Selesai, kita mulai lagi dengan babak yang baru, ya kan, dengan berkarya kembali kan gitu. Gitu juga harapanku. Dengan putusnya kasasi udah yang paling tinggi lah ya di Republik ini, ya kan. Setiap permasalahan berperkara di tingkat hukum sudah selesai lah. Walaupun dia ditun. Sama dia itu kan. Kenapa harus Abang mau jadi sekda lagi gitu? Harus jadi sekda lagi. Kalau harus jadi sekda lagi kayaknya enggak. Jadi? Kayaknya enggak. Itu tadi aku bilang, ada karir yang harus kuperjuangkan. Ya. Kalau Bung Imran bilang harus, sepertinya aku tuh egoku tinggi kali, harus jadi sekda, enggak. Perlu juga kusampaikan di sini ya. Kita bedakan dulu mana tun, apa amar putusan tun, apa perintah tun, itu aja dulu. Ya. Harus jadi sekda lagi, aku pribadi bilang enggak. Enggak. Mengambil keputusan untuk ke Polda. Ya. Di 5 Juli itu salinan putusan tertanggal dari PT UN disampaikan ke masing-masing pihak. Kami dengan Pemko Siantar, dalam hal ini Wali Kota Pematang Siantar ya. Nah, di 7 Juli aku terima salinan putusan. Kami sama-sama alamat di Siantar ini. Sama-sama alamat di Siantar. Tentu aku berkesimpulan ketika aku terima salinan putusan, tentu Pemko Siantar juga menerima salinan putusan tadi, kan gitu. Nah, 5 Juli dikirim, 7 Juli sampai. Aku menunggu hasil dari kasasi tadi, kan gitu. Kemudian 7 Juli
sampai sama kami sampai aku tunggu sampai ke 5 Agustus. Jadi antara 7 Juli ke 5 Agustus hampir 1 bulan. Pada waktu itu juga aku berpikir ini kemana, apalagi nih gitu, apalagi setelah tur ini ya kan, apalagi harapanku tadi aku bilang, harapanku tadi ya mungkin sama semua harapan orang yang berperkara ya kan, di kasasi itu sudah selesai lah. Harapanku juga pada waktu itu ini sudah selesai, ada konsolidasi ya. Kita kembali lagi kan bilang tadi, kembali lagi dari nol, kita berkarya lagi kan, gitu. Supaya putusan itu dilaksanakan gitu. Nah, setelah 1 bulan tidak dilaksanakan kan gitu, bingung nih mau kemana apa kan gitu. Nah, ya beberapa ngasih hasil diskusi sama kawan-kawan juga, itu tadi diambillah kesimpulan kita ke Polda. Ya, dan sudah memberi keterangan juga lah ya, satu kali Bang. Satu kali. Tapi yang jelasnya informasi yang berkembang kemarin bahwa Polda sudah memanggil minta keterangan juga kepada wali kota. Tapi terlepas dari itu mungkin Abang kita batasi aja, kita sebenarnya harus konfirmasi juga kepada pihak Pemko Siantar wali kota. Iya. Dan rencana kita juga akan mengundang mereka. Wah, bagus. Ya, bagus. Itu paling tidak supaya jadi jangan sepihak lah. Itu dia tadi. Tapi yang jelas Bang, jabatan itu amanah Bang. Kita masih berandai-andai, tapi tergantung Abang jawabnya seperti apa. Ini masa jabatan wali kota tinggal dikit lagi. Akhir masa jabatan Februari 2022. Jadi kalau putusan MA itu tidak juga dilaksanakan dan proses di Polda juga jalan tuh gimana tuh Bang? Kalau aku simpel aja loh Bang Imran. Artinya kan yang sekarang ini ya itu sudah bergulir, di Polda sudah bergulir. Kemudian putusan itu tidak dilaksanakan kan gitu. Kalau masalah tidak dilaksanakan sampai akhir masa jabatan kan gitu. Endingnya seperti apa pun aku belum tahu. Tapi yang jelasnya gubernur kan juga sudah menyampaikan surat kepada wali kota. Udah ya? Ada surat gubernur ya? Yang jelasnya sudah. Iya. Dan saya kemarin konfirmasi juga ke Pak Gubernur. Bukan. Gubernur nggak dijawab. Oh, gubernur nggak dijawab. Kemarin kan datang ke rumah dinas. Tapi yang jelasnya ke Sekda kemarin, Jubaida. Dia kata Jubaidi. Sorry. Maaf. Yang jelasnya Jubaidi mengatakan surat daripada Gubernur sudah dijawab, tapi ketika kita tanya juga nggak diterangkan apa jawaban surat itu. Tapi kita pikir wajar, itu kan cara administrasi Gubernur kan seperti itu ya. Dia bukan langsung, kan diberilah dulu ketekanan. Mungkin apa ya? Kalau aku bilang, apa emang aku pernah nyurati Gubernur? Iya. Jadi dari awal mulai dari P2N pertama, kedua, banding, aku terus, makanya tadi bilang kan, aku terus laporkan ke pemerintah atasan, ke KSN itu aku laporkan. Ya mungkin Gubernur berpendapat, aku laporkan ke Gubernur bahwasanya putusan itu belum dilaksanakan. Sebelum ke Polda ya, sebelum ke Polda. Oh, sebelum ke Polda. Aku surat ke Gubernur itu sebelum ke Polda. Setelah ke Polda lah. Setelah ke Polda. Iya, oke. Setelah ke Polda. Akhirnya nggak tahu lah ya gimana nanti setelah dibalas tuh. Sepengetahuan Abang gimana prosedurnya? Prosedur untuk di Polda, di Gubernur. Iya. Kan apakah harus ke Kemendagri lagi gitu? Ke Kemendagri juga aku lapor. Enggak, artinya aku konsultasi dari ketika Gubernur sudah menyurati ternyata belum dilaksanakan walaupun gimana kan provinsi kan perpanjangan tangan daripada Kemendagri. Ya, dari pemerintah atasan. Iya. Nah, selanjutnya gimana? Kalau gimana ya? Kalau aku sih yang simpel aja, Bung. Simpel dalam arti ada putusan tun, udah itu aja ngapain? Karena kan perintah itu bukan ke Gubernur. Iya. Perintah tun itu ke Pemko Siantar, dalam hal ini wali kota. Iya. Ya, kita pikir ini tadi ada undang-undang yang mengatakan apabila tidak melaksanakan putusan MA maka diberhentikan dari jabatan. Kalau di Polda bukan diberhentikan dari jabatan, itu mungkin hal yang terlalu panjang, Bung. Terlalu panjang. Artinya gini. Tegasnya kan gitu, Pak. Enggak. Artinya gini. Itu agak panjang dia prosesnya itu. Artinya kan kebijakan yang diambil juga kan butuh proses. Iya. Kalau tadi Bung bilang misalnya diberhentikan dari jabatan atau segala macam, ya kan? Ada aturan yang mengatur itu dan juga ada proses yang
yang harus Iya. dijalani untuk hal seperti itu. Tapi kan laporan ke Polda kan itu tidak melaksanakan putusan MA. Amar putusan tadi aja memulihkan nama baik segala macam kan gitu. Jadi bukan hal cari jabatan segala macam, enggak. Ada sedikit setitik aja yang mau perjuangkan itu karir. Ya. Karir. Aku masih muda. 47 ya. 47. 47. Tapi kan abang kan dinyatakan nggak bersalah, tidak melanggar disiplin segala macam, dan sanksi berat itu ternyata udah dianulir. Abang kan udah bersih. Yang anulir siapa? Ya katakanlah hasil putusan daripada MA. Hasil putusan MA dilaksanakan. Dilaksanakan nggak? Ya belum. Ya udah. Berarti siapa yang anulir? Tapi poinnya bahwa abang tidak bersalah. Poinnya tidak bersalah. Nah, MA mengatakan tidak bersalah. Kemudian memerintahkan karena tidak bersalah. Tadi kan ada yang diperintahkannya. Iya. Perintah ini dijalankan kan belum? Oh, berarti menunggu ya. pelaksanaan itu aja. Iya. Akhirnya harus jadi sekda dulu lagi berarti. Harus. Iya. Jangan bahasa harus. Harus karena putusan MA kan itu. Enggak, putusan MA itu enggak seperti itulah. Iya. Memulihkan nama baik, mengembalikan. Iya. Mengembalikan loh ya. Mengembalikan, ya? Kan bahasa mengembalikan dia. Wali kota di Santer setelah abang dinonaktifkan, sekda kan tuh, oh nggak salah 5 kali udah PJ. Dan terakhir ini, apa plus minusnya bang? Definitif sama PJ? Kalau kewenangan sama. Hah? Sama. PJ itu dengan definitif itu kewenangannya sama. Iya. Tapi kan kita berpikir logika aja, ya. Ketika pejabat sekda itu dari provinsi, kemudian di provinsi juga ada jabatannya, ada jabatan yang lain, Iya. kan. Kalau aku lebih ke totalitas lah ya. Kalau kita berpikir dapat kita nggak totalitas seperti itu aja. Iya. Mungkin karena terbagi, satu sisi dia ada tupoksinya di provinsi, satu sisi ada Itu tupoksinya. terbagi tidak konsentrasi juga. Walaupun memang pada dasarnya tetap APBD bisa dibahas oleh PJ dan tanggung jawab tentang anggaran. Itu juga. boleh kita bahas nggak itu? Dikit aja bang. Boleh nggak? Ya silakan dikit. Aku lihat kita lihat aja di 60 hari ada loh di Undang-Undang TUN. Iya. Pasca 60 hari itu seperti apa? Iya, Nah, itu mungkin perdebatan ya. 60 hari itu paskanya seperti Iya, apa? iya, Aku iya. juga nggak mau nyalakan ini salah, Iya, enggak. oke. Mungkin definisi kacamatanya beda. Kacamata pasca 60 hari itu seperti apa? Karena di situ dikatakan 60 hari tidak dilaksanakan, Iya. batal demi hukum SK yang iya. digugat tadi. Wah bisa jadi bias juga nih. Iya, makanya aku bilang kacamata seperti apa. Aku juga nggak mau nggak paham lah seperti apa. Oke, Karena Bang. pasca 60 hari itu kan perdebatannya kan Iya. mungkin bisa lah Bung. Ya kita pikir itu dalam season yang berbeda lah. Nanti Iya, kita mungkin memang itu bisa terlalu lah. luas karena birokrasinya seperti apa, tanggung jawabnya juga kan. Harapannya apa nih ke depan? Mungkin kalau kondisi ini umur 56 mau pensiun bisa aja, ya udahlah, aku terimalah. Oh gitu ya. Ya kan? Toh Iya. masa dinas berapa tahun lagi? Ya kan? Artinya harapan-harapan yang di depan mata kita karir itu kok udah 56 bisa dibilang sudah kecil lah kemungkinan. Ya kan? Iya. Nah, tapi ini terjadi di umur 47 gitu Iya, loh. iya. Nah, gitu. Jadi dengan sisa waktu masa jabatan aku 13 tahun, mungkin pada waktu diberhentikan sekitar 14-15 tahun lagi masa jabatanku. Iya. Dan aku murni hanya ingin berkarir di Bokrat. Iya. Tapi itu tadi kita selalu ingin mencari keseimbangan news balance-nya. Paling tidak kita akan Bagus, mengundang bagus. daripada Gak pihak apa-apa, daripada gak apa-apa. Pemko Iya, gak apa-apa. sendiri karena memang tergantung pembincangan kita ini tergantung dari sisi mana kita memandang. Jadi akhirnya Bang, karena keterbatasan waktu kita pamit juga Oke. dan salam sehat Bang. Salam sehat. Akhir kata sampai ketemu kesempatan berbeda dan Horas. Boleh dikit lagi? Boleh ya? Dikit lagi Ya, aja. silakan. Dikit lagi. Awal dimulai keadaan seperti ini kan dua pihak ya. Ya. Ada pihak pertama, ada pihak kedua. Pihak pertama ada dalam pikiran kita masing-masing lah. Pihak kedua ada pikiran masing-masing. Dan aku berharap selesainya ini jadi dua pihak ini aja. Jangan ada lagi pihak-pihak yang lain. Oke. Itu harapan. Itu harapan. Supaya demi Siantar.
Demi lebih Siantar, bagus. demi Siantar lebih bagus. Oke. Karena Ya. terus terang awal masuk ke Siantar ya dengan anak-anak kreatifnya, Ya. dengan gejolak hiruk pikuknya kota ini, ya kan. Aku tertarik dengan kota ini. Oke, Siantar selalu menjadi daya tarik tersendiri bagi semua orang. Sekali lagi, akhir kata kami mohon pamit. Sampai ketemu kesempatan berbeda dan Horas. Horas. Kacamata Bung Imran. Jelas, tegas, gas.